Oke, sebelumnya udah tahu belum teks deskripsi itu apa? Di sekolah udah diajarin ya? Ya, Kak. Penggambaran ya. Ini siapa? Oh, ini Farhan ya? Kak, Farhan, Kak. Oh, ada Farhan, ada Fardan. Iya, Kak. Ini kan Fardan mau nanyain tentang teks deskripsi. Kalau Farhan, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau ngikut dulu aja? Ngikut aja dulu, Kak. Ngikut dulu aja. Ya Iya, udah, Kak. tentang teks deskripsi ya. Iya, Kak. Kakak kayaknya ada slide-nya, bentar. Teks deskripsi ya. Oke, teks deskripsi belum? Hmm, saya ngambil buku, Kak. Lupa, Kak. Mana nih? Boleh. Jadi, teks deskripsi itu intinya tentang penggambaran. Kalau mau dicatat boleh. Tapi kayak di buku udah ada ya. Iya, Kak. Jadi teks deskripsi itu adalah suatu teks yang suatu teks yang menggambarkan sesuatu objek. Kakak ulangin ya. Jadi teks deskripsi itu teks yang menggambarkan sesuatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar atau merasakan objek yang dimaksud. Nah, gitu. Masih bingung nggak? Kakak ulangin ya. Apa udah semua? Udah dicatat kan? Kakak ulangin aja ya. Jadi, teks deskripsi itu intinya tentang penggambaran. Lengkapnya, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek
sehingga pembacakan akan dapat melihat, mendengar oleh penulis. Udah ya, sampai sini ya. Gak ada yang ketinggalan kan? Nah, terus kalau masih bingung, ciri-cirinya, ciri-ciri teks deskripsi ya. Ciri-ciri teks deskripsi itu jelas dia menggambarkan sesuatu. Terus ciri-ciri yang lain, teks deskripsi itu harus menggambarkan secara sangat jelas dan rinci. Nah, biasanya melibatkan panca indera. Entah itu penglihatan, entah rasa atau pendengaran. Itu kan namanya panca indera. Jadi biasanya teks deskripsi itu dijelaskan secara sangat jelas dan melibatkan panca indera. Nah, terus ciri-ciri lainnya pada teks deskripsi itu terdapat ciri-ciri fisik objek. Jadi misalkan kalian menjelaskan tentang teks deskripsinya tentang tanaman mawar gitu. Nanti kalian jelaskan bentuk bunga mawar itu bagaimana, ukurannya, warnanya, seperti itu. Ada yang ketinggalan atau masih bingung sampai di sini? Ya. Kalau teks deskripsi dari penjelasan gurunya ada yang belum jelas nggak? Atau ada yang bisa kasih contoh nggak ke kakak teks deskripsi? Contoh apa, Kak? Contoh teksnya. Contoh teksnya. Coba taruh, Kak. Saya cari di buku, Kak. Atau kakak kakak kasih contoh nih ya, contoh teks deskripsinya ya. Jadi misalkan gini, laki-laki itu tinggi semampai. Laki-laki itu tinggi semampai. Kumisnya tipis, namun kumisnya tipis dan berjenggot lebat. Matanya bulat bersinar, disertai alis yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip dengan artis. Nah, itu contoh teks deskripsi bukan? Iya, Kak. Kenapa tuh? Kenapa? Karena dapat merasakan. Yang dijelasin tadi ya, ya. Jadi kira-kira dari contoh teks singkat tadi, kalian bisa membayangkan nggak apa yang kakak maksud? Bisa menggambarkan nggak? Oh, orangnya yang itu tuh, laki-laki itu tinggi semampai, kumisnya tipis dan memiliki jenggot. Terus apa tadi? Matanya bulat, bersinar, dilengkapi dengan alis yang tebal, hidungnya mancung sekali mirip dengan artis. Enggak di sana? Iya, Kak. Dari
yang kakak contoh menggunakan panca indera secara fisik. Nah, itu contohnya. Sampai sini bingung teks deskripsi. Gampang, teks deskripsi itu intinya penggambaran aja. Jadi di dalam teks itu harus ada sesuatu yang digambarkan dan bisa kita bayangkan. Entah itu bisa lewat panca indera penglihatan, pendengaran, perasa gitu. Misalkan bisa juga nih kalau rasa itu dia menjelaskan suatu objek seperti makanan, kue. Kue itu bentuknya sangat cantik, rasanya manis namun agak sedikit pahit. Nah, itu kan dia melibatkan panca indera perasa berarti. Kayak gitu ya. Itu contoh-contoh teks deskripsi. Kemudian yang sering keluar itu oh ini struktur teks deskripsi udah di ini belum? Struktur teks deskripsi ada yang udah tahu? Udah mungkin di sekolah struktur teks deskripsi. Belum? Belum ya kayaknya ya. Deskripsi itu ada 3 bagian. Kalau mau dicatat boleh. Ada 3 bagian. Yang pertama, ini kita ke strukturnya dulu ya. Struktur teks deskripsi. Ada 3 bagian. Nah, yang pertama itu ada namanya identifikasi. Identifikasi dulu yang pertama, struktur pertamanya. Identifikasi atau gambar umum ya, Pak? Ya, identifikasi. Oh, ada ya, udah ada ya. Yang udah ada nggak apa-apa, nggak usah dicatat, dilengkapin aja. Ya, Kak. Jadi strukturnya kan ada identifikasi yang pertama. Nah, pada struktur yang pertama ini, biasanya itu terdapat kayak misalkan identitas tokoh di dalam teks tersebut, atau benda, atau peristiwa, atau tempat. Pokoknya sesuatu yang akan dideskripsikan itu identitasnya dulu. Jadi penentu identitas seseorang, benda, atau objek lain yang akan dideskripsikan pada teks tersebut. Penentu identifikasi dari objek yang akan dideskripsikan. Itu identifikasi. Nah, udah ya identifikasi ya. Udah. Udah. Yang kedua apa? Struktur yang kedua? Klasifikasi, ya. Benar, klasifikasi. Kalau klasifikasi ini sudah mulai penyusunan dalam kelompok-kelompok. Mulai disusun tuh dia per kelompok-kelompoknya. Jadi penulis mulai menyusun kalimat dalam sebuah kelompok. Nah, maksudnya kenapa kok harus disusun dalam sebuah kelompok? Jadi maksudnya agar lebih gampang menulis gagasan-gagasan yang ingin disampaikan. Jadi misalkan kalian tadi mau menjelaskan teks kakak tadi tuh yang laki-laki itu tinggi semampai. Klasifikasinya berarti kalian tadinya mau menggambarkan fisik wajahnya. Kemudian klasifikasi keduanya kalian ingin menggambarkan
bentuk badannya. Kemudian klasifikasi ketiganya kalian ingin menggambarkan sifatnya, kayak gitu. Itu namanya klasifikasi. Ada yang masih bingung? Ada yang kurang jelas sampai klasifikasi? Jadi kalau identifikasi kan dia awalnya dulu nih mengidentifikasi objek apa nih yang mau dideskripsikan. Misalkan tadi seseorang, berarti tokoh, atau benda juga boleh, atau peristiwa. Pokoknya apa saja objek yang akan dideskripsikan, itu identifikasi. Kalau klasifikasi, bedanya, si penulis sudah mengelompokkan apa saja yang mau disampaikan. Kenapa harus dikelompokkan? Agar lebih gampang menuliskan gagasan-gagasannya. Contohnya seperti tadi, misalkan menggambarkan tokoh, awalnya kalian mau menggambarkan fisiknya dulu, fisik wajahnya. Kemudian kedua menggambarkan fisik dalam bentuk badannya. Yang ketiga menggambarkan sifatnya gitu, ya. Itu namanya klasifikasi. Nah, kemudian yang ketiga apa? Struktur yang ketiga ada yang tahu? Apa, Kak? Identifikasi, klasifikasi, kemudian apa? Iya, benar, deskripsi. Di deskripsi ya. Di deskripsi ini baru keterangan lengkap, klasifikasikan, oh ini mau menggambarkan apa tadi, wajahnya, kemudian bentuk badan, kemudian sifat. Nah, di deskripsi itu barulah kalian deskripsikan tuh satu-satu kelompok-kelompok tadi, misalkan bentuk wajahnya gimana, rupa wajahnya gimana, terus bentuk badannya gimana, terus sifatnya bagaimana. Nah, itu deskripsi. Jadi strukturnya ada identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Jelas sampai sini? Jelas, gampang ya. Tadi yang nanya Fardan ya. Fardan nanya tentang teks deskripsi, ada yang belum jelas nggak sebelumnya? Udah jelas, Pak. Udah jelas, pokoknya gampang banget, deskripsi itu penggambaran. Ya. Nah, terus apalagi ya, kayaknya itu sih kalau teks deskripsi. Nah, terus apalagi tadi kalau Emir sampai mana tadi, cerita fantasi? Cerita fantasi. Nah, kalau cerita fantasi berarti sesuai namanya dia fiktif ya, tidak nyata. Nah, bedanya cerita fantasi, enggak, cerita fantasi sama cerpen berarti sama enggak? Cerita fantasi dan cerpen itu sama atau berbeda? Kalau Farhan sama Fardan udah diajarin tentang cerita fantasi belum? Udah, Pak. Hah? Udah. Belum? Udah. Oh, udah, karena coba kita bahas cerita. Udah semua kan? Udah. Karena kalau udah, coba kita bahas sama-sama ya. Takutnya ada yang belum jelas. Nah, kalau udah cerita fantasi sama cerpen itu sama atau beda? Sama. Sama. Kenapa tuh? Karena tidak nyata. Karena tidak nyata. Benar, semuanya sama-sama tidak nyata. Namun, kalau sebenarnya berbeda. Kenapa beda, Kak? Kan sama-sama nggak nyata. Karena kalau cerpen biasanya ingat menggambarkan kehidupan ya. Menggambarkan kehidupan seseorang. Jadi manusia yang digambarkan dalam cerpen. Kalau cerita imajinatif biasanya
Dia mengambil peristiwa yang sifatnya imajinatif dan melibatkan makhluk hidup lain yang dapat bertindak. Jadi, untuk cerita fantasi dan cerpen itu berbeda ya. Walaupun dua-duanya sama-sama tidak nyata. Kalau cerpen dan fabel sama nggak? Tidak. Beda ya, fabel tentang Hewan. hewan. Kalau cerpen tentang kehidupan seseorang. Nah, itu dulu. Terus kalau cerita fantasi, ciri-cirinya gimana? Ini yang membedakan cerita fantasi dan cerpen. Kalau cerpen kan tentang kehidupan seseorang. Tapi kehidupan seseorang itu dibatasi dengan kehidupan nyata. Jadi misalkan kan nanti akan ditarik amanat kan kalau cerpen. Jadi masih masuk di akal gitu maksud kakak. Yang Kalau umum cerpen. atau yang apa, Kak? Hah? Yang Yang cerpen. Kalau cerpen itu ceritanya memang tidak nyata, tapi masih masuk di akal gitu ceritanya. Tidak tidak seimajinatif itu gitu. Kalau cerita imajinatif, ceritanya itu benar-benar hayalan, jadi tidak dibatasi dengan kehidupan nyata. Jadi misalkan cerita-cerita tentang peri, apalagi itu yang benar-benar nggak nyata itu, cerita tentang peri, kemudian tidak berhubungan dengan kehidupan nyata. Oke, terus apalagi ya kalau cerita fantasi? Hmm, bentar. Kemudian kalau di dalam cerita fantasi itu ada unsur-unsurnya apa aja? Unsur-unsur cerita fantasi. Ada yang tahu unsur-unsur cerita fantasi? Udah pernah kan? Unsur-unsur cerita fantasi ayo apa aja? Sama sama cerpen. Jadi yang pertama ada tokoh. Ini unsur-unsur cerita fantasi. Unsur-unsur cerita fantasi. Yang pertama itu mirip sama cerpen, ada tokoh. Tokoh dan penokohan. Jadi misalkan dalam tokoh itu siapa aja, misalnya ada namanya Tony. Wataknya Tony apa? Sabar. Tokoh dan penokohan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, apalagi kira-kira ada yang tahu unsurnya? Latar ya. Iya, Kak. Unsur yang kedua dalam cerita fantasi latar. Latar itu ada berapa? Latar ada 3 ya. Iya, Kak. Ada latar tempat. Apalagi? Latar Latar tempat. latar suasana.
Ya, suasana Waktu. dan waktu ya. Iya. Oke. Berarti tadi yang pertama kita udah dapat unsurnya tokoh dan penokohan. Yang kedua latar. Kemudian yang ketiga itu alur. Alur atau plot. Alur atau plot. Alur itu kayak jalannya peristiwa. Alur itu jalan peristiwa dalam suatu cerita. Nah, jadi dalam alur itu biasanya pertama ada namanya tahap pengenalan. Tahap pengenalan. Nanti setelah tahap pengenalan biasanya masuklah ke tahap penampilan masalah. Jadi pengenalan dulu kan, tahap pengenalan. Kemudian yang kedua, tahap penampilan masalah. Setelah itu, baru ke mulai memuncak. Setelah mulai memuncak, barulah ke klimaks. Klimaks itu apa? Apa? Klimaks? Ada yang tahu klimaks itu apa? Enggak. Klimaks adalah puncak masalah. Jadi, dalam cerita fantasi itu memang mirip sekali sama cerpen. Ada puncak masalahnya juga. Jadi alurnya tuh gitu. Pertamanya dia pengenalan dulu. Setelah pengenalan dia menampilkan masalah. Setelah menampilkan masalah nanti alurnya itu mulai memuncak. Kemudian sampailah ke konflik atau puncak masalah. Barulah setelah puncak masalah itu dia nanti ke penyelesaian. Tahap penyelesaian. Itu alurnya. Ada yang ketinggalan? Kalau ada yang ketinggalan, kakak ulangin. Lanjut. Lanjut ya. Oke. Jadi tadi kita dapat tokoh dan penokohan, alur sama latar dan alur. Untuk alur udah jelas ya. Udah ya, kakak anggap udah jelas ya. Kemudian yang keempat ada namanya unsur sudut pandang. Sudut pandang atau sering disebut point of view. Ada yang tahu sudut pandang itu maksudnya apa? Sudut pandang? Belum kah? Sudut pandang itu kalau bingung, ini kan suka tuh di dalam soal tentukan sudut pandang cerita ini gitu. Sudut pandang teks ini. Jadi kalian harus tahu dulu sudut pandang itu apa. Sudut pandang itu adalah posisi pengarang dalam suatu cerita. Jadi posisinya pengarang itu ada di mana? Posisi pengarang dalam suatu cerita. Nah, apa aja macam-macam sudut pandang? Sudut pandang itu ada 2. Nanti dari 2 itu dibagi-bagi lagi. Jadi sudut pandang tadi kita udah dapat ya, artinya posisi pengarang dalam suatu cerita. Nah, dari sudut pandang ini ternyata dibagi lagi jadi 2. Yang pertama, sudut pandang orang pertama. Ada yang masih ingat? Sudut pandang orang pertama.
Nah, sudut pandang orang pertama ini dibagi lagi. Dibagi lagi jadi 2. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kemudian yang kedua sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Nah, sampai sini dulu ada yang bingung nggak? Farhan bingung? Emir? Bingung nggak? Bingung? Nggak. Kalau Fardan? Ya, Kak. Nggak. Gampang ya. Jadi sudut pandang dibagi 2. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Tapi di sudut pandang orang pertama ini dibagi 2 lagi. Yang pertama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Apa bedanya? Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan pelaku sampingan. Bedanya apa? Apa? Atau Emir, Farhan ada yang tahu bedanya pelaku utama dan pelaku sampingan orang pertama? Nggak tahu, Kak. Yang jelas, kalau sudut pandang orang pertama itu pasti aku. Jadi, posisi pengarang itu sebagai aku. Jadi, kalau kalian suka baca cerita fantasi, itu kan pasti ada tulisan aku gitu. Jadi, si posisi pengarang itu sebagai aku. Itulah yang dimaksud sebagai sudut pandang orang pertama. Aku. Nah, sekarang kalian tinggal menentukan aku itu sebagai pelaku utama atau pelaku sampingan. Jadi, kalau sudut pandang orang pertama pelaku utama, akunya sebagai tokoh utama. Tapi kalau pelaku sampingan berarti aku bukan sebagai tokoh utama. Ya. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga. Kalau orang ketiga dibagi lagi nggak? Dibagi lagi ya. Sudut pandang orang ketiga juga dibagi 2 lagi. Yang pertama, sudut pandang orang ketiga serba tahu. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga terbatas. Jadi, kalau sudut pandang orang ketiga serba tahu, penulis itu posisinya sebagai dia. Kalau tadi kan orang pertama sebagai aku. Kalau sudut pandang orang ketiga itu sebagai dia, penulisnya. Kalau orang ketiga serba tahu, pengarang tahu semua jalan cerita fantasi tersebut. Kalau sudut pandang orang ketiga terbatas, si penulis hanya menuliskan perasaan tokoh dia tersebut dalam teks itu. Jadi dia nggak serba tahu kalau yang terbatas kebalikannya. Ada yang masih bingung sampai sini? Pokoknya bedanya kalau sudut pandang orang pertama itu aku. Posisi penulis sebagai aku. Kalau sudut pandang orang ketiga, posisi penulis sebagai dia. Ya. Sampai situ jelas? Jelas, Kak. Emir bingung? Enggak. Apa? Bingung? Enggak, Kak.
Oh, enggak. Oke. Kemudian tadi kita masuk ke unsur kemudian namanya tema ya. Kalau tema udah tahu ya, tema apa? Tema, ada yang tahu tema itu apa? Tema ada yang tahu? Ayo, tema. Gagasan ya. Tema itu sering juga disebut dengan gagasan, pikiran utama dalam suatu teks, itu tema. Kemudian unsur berikutnya berarti yang keenam ada namanya amanat. Sama kayak cerpen, amanat. Yaitu pesan dari si penulis. Oke. Kemudian kalau struktur cerita fantasi ada yang tahu? Struktur cerita fantasi? Ada nggak di buku ya? Struktur cerita fantasi. Mhm. Bentar, bentar. Mhm. Struktur apa, Kak? Struktur cerita fantasi. Kalau nggak ada dicatat aja. Apa? Kalau ada, ya, struktur yang pertama itu, ada yang tahu? Kalau tadi kan kita teks deskripsi, tadi udah dapat kan strukturnya, ada 3 juga. Nah, struktur cerita fantasi juga ada 3. Ada yang tahu apa aja? Orientasi. Oh iya, benar. Ya, Kanan. orientasi benar. Dalam orientasi itu berarti si penulis mengenalkan latarnya dulu nih. Biasanya mengenalkan latar tempat, waktu, suasana. Kemudian mengenalkan juga tokoh siapa nih yang mau diceritakan. Nah, itu namanya orientasi ya, pengenalan. Kemudian yang kedua apa? Struktur yang kedua. Apa ya? Apa ya? Apa? Yang pertama benar orientasi. Yang kedua, dia cuma ada 3 strukturnya. Komplikasi. Ya, komplikasi. Nah, di komplikasi itu muncul masalah. Adanya masalah, dari muncul masalah sampai masalahnya memuncak, itu namanya komplikasi. Kemudian struktur yang ketiga, yang terakhir, ya benar, resolusi, yaitu penyelesaian masalah. Nah, kalau cerita fantasi itu aja gampang ya. Beda ya, tadi kita udah belajar teks deskripsi, penggambaran. Kalau cerita fantasi itu bersifat imajinatif. Strukturnya sama-sama 3 mereka, tapi beda ya. Kalau di teks deskripsi tadi strukturnya apa aja? Identifikasi, apalagi?
Identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Tadi itu struktur teks deskripsi. Kalau struktur cerita fantasi, ada 3 juga. Orientasi, Orientasi, komplikasi, okupasi, resolusi. resolusi. Pintar. Beda ya. Udah paham tentang teks deskripsi sama cerita fantasi? Paham ya. Kalau Farhan di sekolah udah sampai mana? Ada yang mau ditanyain juga nggak? Sama kayak Fardan, Kak. Oh, Sampai sekolah. sama tentang teks deskripsi ya berarti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Kak Ulil. Yang men-men aja, Kak. Yang Apa? apa ya? Tuh. Men-men, Kak. Yang men-men. Yang belakangnya Imbuhan. ditambah. Iya, Kak. Imbuhan. Imbuhan. Oke, kita belajar tentang imbuhan. Oke, yuk. Yang lain ada yang udah diajarin belum tapi di sekolah? Udah. Emir, imbuhan. Belum. Kalau Fardan, imbuhan udah belum? Udah. Tapi Oke. dibahas, Kak. Oh Kalau iya. kalau di sekolah bahasnya cepet-cepet, Kak. Oke. Ya udah. Jadi kita belajar tentang imbuhan. Imbuhan disebut juga dengan apa? Afiksasi. Imbuhan disebut juga dengan afiksasi. A-F-I-K-S-A-S-I. Afiksasi. Ya. Nah, imbuhan itu ada yang di awalan, ya kan? Kalau di awalan disebut dengan apa? Prefix. Jadi masih ingat atau udah diajarin? Jadi imbuhan itu disebut juga dengan afiksasi. Nah, si imbuhan ini nggak cuman ada di depan, tapi ada bisa di depan disebut prefix, bisa juga di Belakang. tengah, ya di belakang bisa juga. Kalau di belakang namanya suffix, suffix gitu misalnya suffix. Ya kan? Kalau di depan namanya prefix. Kalau di belakang suffix gitu tulisannya. Suffix ya. Terus kalau sisipan, bisa juga sisipan tuh di tengah-tengah gitu. Disebut juga infix ya. Infix. Jadi apa? Kalau di depan, Kalau di depan prefix. Prefix. P-R-E-F-I-K-S. Prefix. Kalau di akhir disebut juga suffix. S-U-F-I-K-S. Kalau di tengah-tengah atau disisipkan namanya infix. I-N-F-I-K-S. Nah. Oke, sampai situ dulu. Terus kita masuk ke yang pertama dulu ya. Yang imbuhannya ada di depan atau prefix. Nah, yang pertama itu contohnya imbuhan ber. Ada kan imbuhan ber? Misalkan contohnya bertelur. Kata dasarnya apa tuh? telur. Telur kan, bertelur. Berarti artinya ber dalam bertelur itu adalah menghasilkan.
Jadi kan ayam menghasilkan telur. Ayam itu bertelur, ya kan? Nah, itu imbuhan yang pertama, ada contohnya ber. Kemudian, apa lagi? Imbuhan me. Tadi Farhan nanya imbuhan me ya? Ya, Kak. Nah, kalau imbuhan me itu fungsinya untuk membentuk kata kerja. Jadi misalkan, apa tuh? Banting. Kata dasarnya banting. Kalau kita tambahkan imbuhan me, jadi membanting. Jadi kata kerja kan? Ya, Kak. Membanting. Oke. Kemudian ada yang bisa kasih contoh lagi. Selain ber dan me, imbuhan. Ada juga imbuhan itu pe. Pe. Contohnya ini. Petani. Kata dasarnya berarti apa? Tani. Tani aja kan kata kerjanya. Tapi bisa juga kita tambahkan imbuhan petani. Jadi kita udah dapat 3 imbuhan tadi ya, yang di prefiks ada ber, me, pe, kemudian apalagi ya contohnya ya. Oh, ada juga imbuhan di. Ada ya, di sebagai awalan. Misalkan kata dasarnya tulis, berarti kan jadi ditulis. Nah, itu juga termasuk imbuhan. Ada lagi yang bisa kasih contoh? Ada nggak imbuhan ter? Oh, Ter. T-E-R. apa ya? Ter. Misalkan nih katanya terjatuh. Tersenyum kah? Tersenyum bisa. Kata dasarnya senyum, kita tambahkan imbuhan ter jadi tersenyum. Jadi kata kerja ya. Iya. Oke. Terus ada lagi imbuhan yang di depan itu ke. Ke. Ke sana. Tapi, nah kalau ke sana itu imbuhan atau kata depan? Imbuhan. Imbuhan. Nah, bedanya imbuhan dan kata depan, kalau imbuhan itu, kalau kata depan menyatakan tempat. Jadi misalkan di spasi pasar. Apalagi, misalkan ke spasi sekolah. Pasar, sekolah itu kan sama-sama nama tempat. Nah, itu berarti dia bukan imbuhan di dan ke di sana termasuknya kata depan. Kalau imbuhan ke, itu contohnya misalkan gini. Nggak pakai spasi, dia misalkan kelima. Ketua. Seperti itu. Misal tadi imbuhan di ditulis, dibaca. Jadi nggak pakai spasi. Kalau kata imbuhan. Kalau kata depan, dia pakai spasi karena menunjukkan suatu lokasi atau tempat. Imbuhan sama kata depan beda ya. Ada yang masih bingung? Enggak paham. Oke. Imbuhan lagi nih yang di depan. Se. Ada juga se. Se. Contohnya gini, misalkan apa? Enggak. Takut salah. Sekamar. Sekamar. Ya.
Iya, Iya. benar, sekamar. Sekamar, serumah. Itu kan nggak pakai spasi semua. Sekamar, serumah, sesudah. Itu Sebelum. juga. Ya, kan ada kata dasarnya kan sesudah, sebelum. Nah, itu untuk contoh imbuhan yang di depan atau prefiks ya. Nah, sekarang kita ke ini dulu sufiks yang di akhir. Tadi kan udah dicatat kan imbuhan yang di akhir kata atau disebut juga dengan sufiks. Yang pertama nih, contohnya kan. Kan. Jadi contoh katanya, misalkan letakkan, masukkan. Biasanya banyak di kalimat perintah ya. Letakkan, tuliskan, masukkan. Oke? Nah, sekarang contoh. Jadi contoh yang pertama tadi kan. Terus sufiks yang kedua ada juga an. Contohnya nih an. Ratusan. Ratusan kan kata dasarnya ratus. Ditambahkan imbuhan an, ratusan. Manisan. Kata dasarnya manis. Tambahkan an, manisan. Kita udah dapat 2 ya. Wean nggak baku. Jadi kita udah dapat 2 ya. Kan, an. Nah, kemudian contoh lain lagi. Imbuhan i. Di belakang. I. Ibu. Kemudian contoh lainnya jemari. Kata dasarnya jari. Kita tambahkan sisipan em jadi jemari. Contoh lainnya jeruji. Jeruji. Kata dasarnya ruji. Ditambahkan sisipan jadi jeruji. Nah, itu untuk kata sisipan, imbuhan sisipan. Jadi ada 3 macam ya tadi yang udah kita bahas, ada prefiks, sufiks, infiks. Prefiks itu untuk awalan, sufiks akhiran, infiks sisipan. Nah, ada yang masih bingung? Kak, yang di tengah tadi apa? Nah, yang di tengah tadi kan yang di tengah disebut juga dengan infiks. Contohnya ya, misalkan contohnya tadi kakak bilang gemertak. Gemertak. Kata dasarnya gertak. Gemertak kata dasarnya gertak. Tapi kita tambahkan sisipan em. Jadinya gemertak. Ya kan? Nah, kata dasarnya gertak. Tapi karena kita sisipkan imbuhan em, jadinya gemertak. Terus contoh lain, misalkan apa ya tadi jemari ya tadi jemari. Kata dasarnya jari. Jemari kata dasarnya jari. Kita tambahkan imbuhan em. 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 Oh. Em. Jadinya
jemari kan? Nah, kemudian sisipan lain itu tadi gemertak, jemari, jeruji. Kata dasarnya ruji. 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 Kita tambahkan imbuhan sisipan er, jadinya jeruji. Nah, kayak gitu. Udah jelas? Jelas. Ada lagi nggak yang masih bingung yang mau ditanyain? Jadi hari ini kita udah bahas apa aja tadi? Deskripsi, Fantasi. kemudian fantasi, imbuhan. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada yang di sekolah nggak jelas? PR-nya ada yang ini nggak jelas? Mungkin. Nggak ada? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kalau mau ditanyain silahkan. Kalau nggak udah jelas semua, udah berarti. Farhan nggak ada PR? Nggak ada. Nggak ada. Fardan sama Emir juga nggak ada? Nggak ada. Oke, ya udah. Gitu kita sampai di sini dulu ya, konsisnya ya. Iya. Oke, udah kalau gitu. Ini yang dari rumah Farhan sama Emir. Iya, Kalau Kak. Fardan dari GDC ya? Itu Saya mau, Les. aslinya mau ini, Kak. Ketiduran Ada. Kak saya, Kak. Oh, ada kelas Fardan? Enggak, Kak. Oh, nggak ada. ini di agama Kak, Ya udah. Apa? Primagama. Di PGGDC iya. Kirain ada kelas. Ya udah kalau gitu. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, kakak tutup ya. Iya. Ya, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.